pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kenaikan tol sekitar berapa persen ya? Kalau tahun kemarin itu sekitar dari 300 lebih, sekarang sampai 500 lebih. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemudik kaget tarif tol naik saat mudik lebaran. Salah seorang pemudik menilai tarif tol yang sebelumnya berada di kisaran 300 ribuan kini meningkat menjadi lebih dari 500 ribu rupiah. Maraknya kepala daerah yang terkena OTT, anggota DPR RI sebut adanya tekanan politik balas budi saat pilkada. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 23 Maret 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, pemudik kaget tarif tol naik saat mudik lebaran. Salah seorang pemudik menilai tarif tol yang sebelumnya berada di kisaran Rp300.000 kini meningkat menjadi lebih dari 500 ribuan. Kekayaan mudik lebaran dari Jakarta, Palembang, Banyuasin. Kenaikan tarif tol pada arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah mengejutkan sejumlah pemudik yang melintas menuju wilayah Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Banyuasin. Salah seorang pemudik asal Jakarta tujuan Banyuasin, Dina, mengaku tidak menyangka adanya lonjakan tarif tol saat melakukan perjalanan mudik tahun ini. Ia menyebut kenaikan tarif baru diketahui saat berada di perjalanan. Menurut Dina, tarif tol yang sebelumnya berada di kisaran Rp300.000 kini meningkat menjadi lebih dari Rp500.000. Kenaikan tersebut dinilai cukup signifikan dan berdampak pada biaya perjalanan. Dina menambahkan, kenaikan tarif mencapai sekitar Rp150.000 hingga Rp200.000. Kondisi ini membuat dirinya harus menyiapkan anggaran tambahan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Dina tetap memilih menggunakan jalur tol karena dinilai lebih cepat dan efisien. Tolnya lancar, tapi ada kenaikan tol. Kenaikan tol? Kenaikan tol sekitar berapa persen ya? Kalau tahun kemarin itu sekitar dari 300 lebih, sekarang sampai 500 lebih. 500 ribu? Bisa 200 ribuan kenaikannya itu. 150 sampai 200 ribu kenaikan. Ia menyebut perjalanan di jalur tol relatif lancar tanpa hambatan berarti. Kendala justru dirasakan saat proses penyeberangan di Pelabuhan Merak yang sempat mengalami antrean panjang. Waktu tunggu kapal bahkan mencapai beberapa jam sebelum akhirnya dapat menyeberang ke Bakahuni. Untuk itu Dina mengimbau para pemudik lainnya agar mempersiapkan anggaran perjalanan secara matang. Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan termasuk kenaikan biaya transportasi selama musim mudik. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Mendengar H+2 Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan pempek di sentra Kampung Pempek 26 Ilir mengalami peningkatan pembeli hingga 60% dibandingkan hari biasa. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan pempek di kota Palembang mulai mengalami peningkatan jumlah pembeli. Salah satunya di sentra Kampung Pempek 26 Ilir, Palembang. Jumlah pembeli meningkat hingga 60% dibandingkan hari biasa. Peningkatan pembeli ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Palembang usai libur lebaran. Harga pempek yang relatif terjangkau mulai dari 800 hingga 1.500 per buah. Salah satu pedagang pempek, Nopi, mengungkapkan pada hari biasa ia mampu menjual sekitar 2.000 pempek per hari. Namun saat ini ia mampu menjual 3.000 hingga 3.500 pempek per hari.
lumayan ada peningkatan sekitar 60% lah ya dari hari biasa. Biasanya taksiran itu mencapai 10 atau 20%, sekarang alhamdulillah udah meningkat hampir 60%. Bu, bisa dijelaskan sedikit nggak Bu, biasa tuh terjual berapa buah ataupun biji pempek Bu, saat ini menjadi berapa Bu? Oh gitu. Kalau hari biasa itu biasanya kita cuma mencapai kurang lebih 2.000 pempek ya. Ini hampir 6.000 piece lah pempeknya keluar. Ditambahkan Nopi, suasana pasca lebaran, jumlah tersebut meningkat tajam seiring ramainya aktivitas masyarakat yang kembali berwisata kuliner, berkumpul bersama keluarga, bahkan kembali ke daerah asal. Nopi memperkirakan puncak dari pembeli akan terjadi pada H+5 lebaran. Ia berharap jumlah pembeli tahun ini dapat lebih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke berita lainnya, petugas pemadam kebakaran Kota Palembang dipastikan tetap siaga selama masa libur Lebaran. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang dipastikan tetap siaga tanpa libur selama masa Lebaran. 8 pos pemadam kebakaran di seluruh wilayah Kota Palembang akan dioperasikan penuh selama 24 jam. Angka ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. Petugas akan terus berjaga meski sebagian besar masyarakat menikmati libur hari raya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palembang, Kemas Haikal, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sistem rotasi tugas. Penjadwalan ini bertujuan untuk menjaga kesiapsiagaan personil setiap waktu. 4 regu dijadwalkan bertugas secara bergantian pada pagi, siang, dan juga malam hari. 1 regu lainnya mendapat waktu istirahat setelah menyelesaikan jadwal jaga. Selain personil, Damkar Palembang juga menyiagakan 32 unit mobil pemadam kebakaran. 4 unit tim penyelamat juga disiapkan untuk membantu berbagai kondisi darurat. Total personil yang bersiaga untuk selama Lebaran, setiap shiftnya, setiap regunya itu ada sekitar 240 tim, 240 orang. Nah, mungkin yang paling banyak ini selain kebakaran, volume laporan yang masuk itu adalah terkait rescue. Layanan darurat 112 tetap beroperasi selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat. Koordinasi penanganan kejadian juga diperkuat melalui jaringan komunikasi dengan cepat. Dari Jalan Radio, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Maraknya kepala daerah yang terkena OTT, anggota DPR RI sebut adanya tekanan politik balas budi saat pilkada. Anggota Komisi 2 DPR RI Giri Ramanda Kemas menyoroti maraknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus korupsi. Menurut Giri, rentetan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah selain dikarenakan tuntutan gaya hidup, salah satunya juga karena adanya tekanan politik balas budi kepada tim sukses dan para pemilik modal saat pemilihan kepala daerah pilkada. Giri menilai besarnya tekanan tersebut membuat banyak kepala daerah terpaksa melakukan praktik tindak pidana korupsi untuk mengembalikan dana kampanye dan menyiapkan modal untuk periode berikutnya jika maju kembali atau lompat ke jenjang kontestasi yang lebih tinggi. Atas motif tersebut, Giri meminta lembaga anti rasuah dalam hal ini KPK untuk berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, guna melakukan pengawasan terhadap kepala daerah. Itu keprihatinan kita, banyak hari ini banyak kepala daerah yang di OTT ya, apalagi di dalam bulan puasa kemarin KPK membuat rekor baru selama bulan puasa, beberapa kepala daerah mulai dari Sumatera dan Jawa di OTT, dan banyak kemudian ada stigma harus memberi THR kepada tim sukses, kepada Forkompinda. Artinya ini adalah beban dari kepala daerah balas budi, baik dengan tim suksesnya, memberikan proyek kepada kroni-kroninya untuk menghasilkan mendapatkan uang, dan itu bahaya. Selain itu, untuk memutus rantai korupsi tersebut, Giri juga menilai perlu adanya perbaikan dari berbagai aspek, terutama dari sisi integritas para kepala daerah itu sendiri.
Ia menekankan bahwa mentalitas dan komitmen terhadap integritas menjadi hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin daerah agar tidak mudah tergoda melakukan penyimpangan. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Berita terakhir, pemerintah Kota Palembang targetkan 50% masalah rumah tidak layak huni dapat diselesaikan pada tahun 2026. Kota Palembang tengah berpacu dengan waktu untuk memberikan hunian yang lebih layak bagi warganya. Di tengah ribuan bangunan yang masih masuk kategori rumah tidak layak huni atau RTLH, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, membawa optimisme besar untuk menuntaskan setidaknya separuh dari total permasalahan tersebut di sepanjang tahun 2026 ini. Berdasarkan data resmi hingga Maret 2026, tercatat ada 3.067 unit rumah yang masuk dalam daftar perbaikan. Namun, angka di atas kertas seringkali berbeda dengan realitas di pemukiman. Ratu Dewa meyakini jumlah warga yang membutuhkan bantuan sebenarnya bisa lebih banyak dari data yang ada. Pemerintah Kota Palembang tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut. Salah satu strategi utama yang diandalkan adalah optimalisasi bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tahun ini sebanyak 1.000 unit rumah ditargetkan mendapat kucuran bantuan tersebut guna mempercepat proses renovasi. Data yang kita punya 3.067, tetapi aku yakin dan percaya lebih. Kalau sering turun ke lapangan, ke kelurahan, kemana itu pasti lebih. Nah, target kami berdua dengan Pak Prima, insya Allah paling tidak separuh lebih di tahun ini harus selesai. 3.000 paling tidak, sisa 1.000 lagi di 2027 ke atas. Pokoknya 3.007 kita selesai ke Galuh 2 tahun ini. Ya. Rencana besar ini dipatok untuk meringankan beban di masa mendatang. Ratu Dewa menargetkan agar pengerjaan tahun ini bisa berjalan masif, sehingga hanya menyisakan sekitar 1.000 unit saja untuk perlu ditangani di tahun 2027. Saat ini, proses di tingkat bawah terus bergerak. Para camat dan tim terkait mulai melakukan verifikasi data calon penerima bantuan atau CPB. Langkah ini krusial agar bantuan bedah rumah tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang selama ini mendiami hunian yang kurang manusiawi. Mita Dwi Indasari melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemudik kaget tarif tol naik saat mudik lebaran. Salah seorang pemudik menilai tarif tol yang sebelumnya berada di kisaran 300 ribuan kini meningkat menjadi lebih dari 500 ribu rupiah. Maraknya kepala daerah yang terkena OTT, anggota DPR RI sebut adanya tekanan politik balas budi saat pilkada. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.